Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Kemenangan Justin Gaethje seolah menjadi gap antara fighter pendatang dengan fighter senior, khususnya di kelas lightweight. Seolah ada pagar yang sangat amat sulit ditembus di dalam ruangan ranking 5 besar, yang hanya bisa ditembus oleh satu orang saja, yaitu Islam Makhachev. Sedari dulu, nama-nama yang selalu ada di jajaran 5 besar hanya ada Justin Gaethje, Dustin Poirier, Khabib Nurmagomedov, Tony Ferguson, dan Conor McGregor, yang mana sekarang hanya tersisa dua nama saja, yaitu Dustin Poirier dan Justin Gaethje. Karena Khabib Nurmagomedov pensiun, sedangkan Conor McGregor dan Tony Ferguson hancur karirnya karena ulah Dustin Poirier dan Justin Gaethje. Lalu datang fighter pendatang, yaitu Michael Chandler, yang kesulitan luar biasa bertahan untuk bersaing dengan nama besar seperti Dustin dan Justin. Selama karirnya di UFC, Michael Chandler hanya bisa menang dari Dan Hooker dan Tony Ferguson yang sudah sangat tidak prima lagi. Sedangkan nama Charles Oliveira sebenarnya termasuk orang lama di kelas lightweight karena sudah bertarung di kelas ini sejak 2017, tahun yang sama dengan debutnya Justin Gaethje di UFC. Namun Charles Oliveira termasuk sulit mendapatkan perhatian dari UFC karena cahayanya kalah gemerlap dengan para bintang di kelas lightweight. Nah, nasib Beneil Dariush nggak jauh beda dengan Charles Oliveira, malahan lebih buruk dari Charles Oliveira. Karena sudah jelas-jelas punya ranking tinggi, justru malah harus melawan fighter pendatang lagi, yaitu Mateusz Gamrot. Dan Beneil Dariush meyakini UFC bahwa dia benar-benar fighter yang punya level yang sama dengan para senior di kelas ini. Sedangkan Islam Makhachev, wah ini sih agak rumit, karena sangat berbeda nasibnya dengan para superstar lainnya. Karena namanya ditahan, karena di saat itu masih ada nama Khabib Nurmagomedov, dan ketika Khabib pensiun, nama Islam Makhachev diusahakan naik. Tapi nasib fighter yang terlalu mengerikan ya begitu, yaitu susahnya mendapatkan lawan. Ketika sekalinya mendapatkan kesempatan, Islam Makhachev juara dengan mudah. Sehingga bisa dibilang hanya Islam Makhachev yang bisa menembus jajaran para senior di kelas ini. Sedangkan fighter pendatang lainnya seperti Mateusz Gamrot harus pulang tanpa kenaikan ranking karena sulitnya menaiki tangga yang begitu tinggi karena dihadang langsung oleh Beneil Dariush. Lalu datang lagi fighter yang sangat prospek. Bahkan saking prospeknya, dalam bursa taruhan pun dia diunggulkan dibandingkan fighter senior sekelas Justin Gaethje. Ya, dia adalah Rafael Fiziev. Mungkin kemenangan luar biasanya atas mantan juara yang sangat berpengalaman dan sangat berkelas, yaitu Rafael dos Anjos, sehingga Justin Gaethje menjadi underdog. Banyak yang mendukung Rafael Fiziev karena kecepatannya, powernya, akurasinya, combo strike-nya, footwork-nya, kekuatan dagunya, kardio gilanya, dan tentunya fight IQ-nya. Namun ternyata Justin Gaethje menjelaskan bahwa ada level di jajaran 5 besar yang sangat amat sulit ditembus. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah tentang perbedaan level di antara para fighter debutan. Di antara fighter debutan, fighter non-ranking, fighter yang baru tembus 15 besar, fighter yang mampu tembus 10 besar, dan fighter yang sudah di 5 besar. Yang pertama, fighter debutan. Perlu difahami bahwa siapapun yang masuk UFC adalah para juara di promotor manapun. Ada yang tak terkalahkan, ada juga yang karena punya banyak medali kejuaraan, ada juga yang memang sangat expert di salah satu cabang olahraga tempur. Jadi jangan pernah menyalahkan JK Saragih jika kalah di UFC. Keberadaan JK Saragih di UFC bagaikan keberadaan Indonesia di level Piala Dunia Sepak Bola. JK sebenarnya masih beruntung bisa masuk UFC. Karena banyak fighter yang kesulitan masuk UFC karena berada di negara yang kecil, karena harus bersaing dengan fighter yang punya ratusan fight. Seperti Rafael Fiziev saja pernah merasakan 200 pertarungan Muay Thai amatir, dan Justin Gaethje pun merasakan ratusan pertarungan gulat amatir. Ketika sudah masuk UFC, para fighter harus bersaing dengan para fighter non-ranking lainnya. Di sini, yang diperhatikan adalah soal beradu skill. Misalnya fighter yang expert di bidang gulat melawan fighter yang expert di bidang Muay Thai. Lalu ketika tembus di jajaran 15 besar, di sini bukan hanya soal adu skillnya, tapi adu mentalnya. Karena harus bisa menghadapi fighter yang sudah punya nama. Lalu ketika sudah tembus 10 besar, khususnya di kelas lightweight ini, nah ini tantangan yang sangat besar, karena bukan hanya soal adu skill, adu mental, tapi adu soal kekuatan rahang. Secepat apapun dan seakurat apapun fighter, tapi kalau punya rahang kaca, akan sulit tembus 5 besar. Karena untuk masuk 5 besar, bukan lagi soal adu skill, adu mental, adu kekuatan rahang, dan bukan cuma soal kecepatan strike, tapi soal kecepatan counter. Para 10 besar di kelas lightweight semuanya adalah expert di bidangnya masing-masing. Semuanya punya power pukulan yang sangat amat kuat, bahkan mungkin sama kuatnya. Semuanya juga punya tingkat akurasi yang sama kuatnya. Semuanya punya kecepatan strike yang luar biasa. Tapi ada perbedaan level ketika bicara kekuatan rahang.
Dan ada level yang berbeda ketika bicara 5 besar, yaitu bukan hanya soal kecepatan strike, tapi soal kecepatan counter. Nah, apa perbedaan antara kecepatan strike dengan kecepatan counter? Kalau kecepatan strike yaitu kecepatan serangan untuk di awal. Jadi ketika belum ada yang menyerang antara kedua fighter, pasti ada yang lebih dulu menyerang. Jadi jangan heran ketika di ronde pertama seringkali sangat sedikit sekali serangan, karena di ronde 1 biasanya kedua fighter itu sedang mengukur jarak jangkauan lawan, mengukur kecepatan strike lawan. Seperti ketika di ronde pertama, Jushin Gaethje bukan yang pertama menyerang Rafael Fiziev, dan ketika Rafael Fiziev menyerang lebih dulu, bahkan hingga 2 kali, tidak ada yang kena sama sekali. Dan ketika Jushin Gaethje menyerang, langsung kena. Dari situlah kedua fighter saling memahami bahwa Jushin Gaethje lebih cepat dalam hal kecepatan strike-nya, dan Jushin Gaethje menjadi semakin percaya diri untuk bisa lebih dulu menyerang. Sedangkan Rafael Fiziev harus lebih fokus lagi untuk bisa mengalahkan kecepatan Jushin Gaethje. Nah, lalu apa itu kecepatan counter? Untuk bisa memahami kecepatan counter, teman-teman bisa melihat kecepatan counter pada pertarungannya Dustin Poirier, Jushin Gaethje, dan Islam Makhachev. Loh, Islam Makhachev kan grappler, bukan striker. Yap, walaupun Islam Makhachev adalah grappler, tapi kecepatan counter Islam Makhachev sangat amatlah bagus. Ketika Oliveira melakukan serangan, Islam Makhachev mampu melakukan counter yang jauh lebih cepat daripada Charles Oliveira. Bahkan ketika Islam Makhachev melawan Volkanovski, Islam Makhachev bahkan sangat terlihat kecepatan counternya ketika Volkanovski menyerang. Nah, ketika Rafael Fiziev berkali-kali berusaha lebih cepat ketika menyerang, Jushin Gaethje justru lebih cepat ketika melakukan counter atau serangan balik. Nah, inilah level yang belum pernah ditemui Rafael Fiziev sebelumnya. Setiap fighter ketika training camp bisa punya kecepatan tinggi, tapi kalau soal kecepatan counter akan tercipta ketika punya lawan training yang levelnya tinggi. Jadi wajar level counternya Israel Adesanya sangat amatlah tinggi, karena itu semua tercipta karena pengalaman fight sesungguhnya. Lalu apa yang membuat Jushin Gaethje kalah dari Dustin Poirier? Tentu itu bukan soal level kecepatan counter lagi, tapi soal kardio dan durability. Dan durability Dustin Poirier terbilang yang paling kuat di kelas lightweight. Entah berapa pertarungan Dustin Poirier yang mana Dustin Poirier banjir darah, tapi tetap dimenangi oleh Dustin Poirier. Lalu kenapa Dustin Poirier kalah dari Charles Oliveira? Tentu itu karena soal aspek grappling. Wah, panjang deh kalau soal ngomongin MMA. Terlalu kompleks, terlalu rumit. Jadi segini dulu aja obrolan kita, brother. Besok kita ngobrol apa nih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.